Oke, selamat sore semuanya yang ada di sini. Kayaknya udah lemes ya, tambah sore ya. Oke, mungkin di sini masih banyak yang belum tahu aku, atau mungkin sudah pernah baca juga sebelum join di TEDx ini. Aku Danya Nisa, seorang solois dan singer, songwriter juga asal Surabaya. Sore hari ini mau sharing-sharing aja cerita ke teman-teman semuanya tentang pengalaman aku pribadi sebagai songwriter. Tapi sebelum aku sharing mendalam tentang gimana caranya aku nulis, terus kenapa sih pada akhirnya aku memutuskan untuk menjadi solois, menjadi singer dan menulis lagu aku sendiri dan merilis lagu aku sendiri, aku mau bercerita dulu ya tentang perjalanan aku di dunia musik. Nah, di sini ada judulnya Senandung Karsa dalam Renjana. Jadi aku suka banget sama satu kata renjana. Renjana itu sebenarnya passion, cinta. Karena aku sangat mencintai dunia musik yang aku tekuni dan aku selami sampai sekarang dari aku kecil. Nah, ini adalah foto-foto aku. Teman-teman bisa lihat. Jadi pertama kalinya kenapa pada akhirnya aku sampai sekarang memutuskan menjadi solois dan songwriter adalah pertama aku mengawali karir aku di musik seperti anak-anak kebanyakan ngikutin kontes vokal solo, vokal grup, terus ikut ajang di televisi nasional juga gitu ya. Terus ada vokal grup waktu itu, waktu aku kelas 4 SD, terus ini kelas 6 penghargaan dari gubernur juga, dari gubernur Jawa Timur. Di situ aku juga sempat ikut kayak mini orkestra dan mengikuti festival seni yang diadakan di Jogja, dan itu merupakan festival seni yang diadakan kalau nggak salah sama Jerman kalau nggak salah ya. Jadi kayak banyak banget seniman di sana yang dari luar negeri. Nah, dari sini aku ngerasa ternyata nyaman dan cinta dengan dunia musik. Nggak cuma nyanyi, tapi aku ngerasa dengan nyanyi, dengan aku berdiri di atas panggung menyanyikan sebuah lagu, ternyata aku bisa bercerita. Jadi aku sering banget dulu waktu anak-anak, kalau misalkan teman-teman ada di zaman aku, maksudnya kita satu generasi ya, pasti suka dengerin lagunya Sherina, Tasya, atau mungkin dengerin lagu-lagu Disney yang mewakili kita pada saat kecil, menceritakan keseharian kita. Ada lagu Tasya kayak yang libur telah tiba gitu-gitu ya. Aku menyanyikan lagu-lagu itu juga gitu. Tapi setelah SD, karena di sekolah aku itu ada ekstrakurikuler band, akhirnya aku mengikuti festival band gitu dan merambah di genre rock. Oke. Karena saking aku merasa nyaman dan cinta dan suka banget bercerita dengan sebuah lagu, pada akhirnya mulai tahun 2022 aku memutuskan untuk merilis lagu aku sendiri yang ada beberapanya juga draftnya tuh aku tulis dari SMA. Jadi sebenarnya aku nulis sudah dari SMA. Ya selayaknya remaja-remaja ya, menulis lagu tentang putus cinta, terus kayak suka sama orang, terus friendzone gitu ya. Jadi aku nulis awal di tahun 2018-2019 itu yang pada akhirnya jadi draft aku yang pada akhirnya kayak aku pilih banget, ini kayaknya cocok nih untuk dirilis gitu. Ada Akankah Kita Akan Bersama, rilis tahun 2022, itu menceritakan tentang friendzone gitu ya. Kalau teman-teman lagi ada yang friendzone bisa didengerin. Terus Aku dan Kisahmu, ini waktu aku barusan putus, ada Hilang, Untukmu dan Ingin Bersama. Untukmu dan Ingin Bersama ini aku rilis barusan banget tahun lalu. Yang paling terakhir adalah Ingin Bersama, dirilis tahun 2024 di bulan November gitu. Nah, dengan adanya lagu-lagu aku itu, aku merenungi ternyata apa yang aku tulis selama ini itu memang banyak yang relate dari kehidupan aku. Jadi aku ambil semua dari pengalaman aku pribadi gitu ya. Jadi aku ngerasa setiap perasaan, luka, rindu, bahagia, atau harap dapat dijelmakan menjadi sebuah melodi yang berbicara lebih jujur dari ucapan. Aku tuh orang yang gengsi, jadi mungkin
banyak juga teman-teman perempuan yang kalau misalkan lagi suka atau lagi marah, kayak diem aja gitu loh. Nggak mau menyampaikan amarahnya, nggak mau menyampaikan sukanya. Ya lebih memutuskan untuk bersikap dingin aja. Tapi sebenarnya di dalam hati tuh nyimpen gitu loh. Nah, di sini tuh di musik dengan nulis lagu gitu ya, aku ngerasa aku bisa lebih jujur sama perasaan aku sendiri, aku bisa cerita tentang apa yang aku rasain lebih jujur, lebih apa adanya, dan ternyata aku bisa meluapkan rasa-rasa kesalku, marah, sedih, meluapkan rasa rindu, meluapkan rasa cinta di musik. Jadi menurut aku dengan menulis lagu itu perantara aku untuk sembuh mungkin ya, sembuh dari trauma-trauma mungkin karena beberapa kali ketemu sama orang yang bikin kecewa, beberapa kali bertemu dengan orang yang gak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi akhirnya dengan menulis lagu, aku bisa rilis emosi aku yang banyak banget aku pendam sendiri. Dari judulnya yang tadi yang pertama adalah Senandung Karsa dalam Renjana. Tadi aku udah menceritakan dan menjelaskan sepintas tentang kata renjana gitu ya. Jadi renjana ini sebenarnya passion, rasa hati yang kuat. Jadi aku merasa dengan menulis lagu, dengan passion, dengan tulus, itu bakalan bisa sampai ke pendengarnya dengan tulus juga. Jadi yang dengerin bisa lebih relate, bisa masuk ke hatinya dan gak cuman sekedar lewat aja gitu. Terus kenapa aku memilih karsa? Karsa itu maksudnya kehendak ya. Jadi aku berkehendak untuk menulis sebuah lagu dan aku ingin menulis lagu itu untuk sebagai perantara aku menyampaikan perasaan aku, menyampaikan rasa cintaku, ingin bercerita kalau misalkan sebenarnya nggak apa-apa loh bersedih karena ada satu lagu aku yang judulnya Hilang itu yang rilis tahun di 2023 adalah lagu yang aku sampaikan dan aku tulis untuk merayakan kehilangan aku. Sebenarnya agak kasar tapi sebenarnya maksudnya adalah ikhlas merayakan kehilangan. Pada saat itu aku kehilangan eyang kakung aku gitu. Jadi mungkin relate juga teman-teman yang banyak kehilangan juga di tahun 2021 pada masa pandemi. Kita banyak kehilangan sahabat, sanak saudara, orang tua mungkin ya. Jadi lagu itu aku tulis khusus untuk kehilangan. Jadi aku ngerasa kayak pertemuan itu gak akan ada yang abadi gitu. Jadi apa ya, kita semua akan pergi satu persatu. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba menulis lagu gitu ya, kalau bisa kalian pertamanya tahapnya adalah menanyakan kepada diri kalian sendiri. Tanya dulu kayak apa sih yang ingin kalian sampaikan di lagu tersebut. Kalau misalnya kalian lagi sedih, sedihnya tentang apa? Kalau misalnya kalian mau marah, marahnya karena apa? Atau kalian suka sama seseorang, apa yang kalian sukain dari orang itu? Apa yang bikin kalian terpesona sama orang itu? Terus setelah kalian tulis, kalian tanya lagi, kalian ingin merasakan apa setelah kalian mendengarkan lagu itu lagi? Mungkin kalau misalkan dari aku yang merasa kehilangan di tahun 2021 itu, setelah aku menulis hilang, aku ingin mengenang perasaan kehilangan itu, kalau pada saat itu aku benar-benar merasa sedih dan kehilangan sosok yang sangat berarti di keluarga besar aku, yaitu eyang kakung aku. Dan aku ngerasa di keluarga besarku itu beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh. Jadi setelah dia tiada, rasanya tuh benar-benar hampa dan kayak rumah yangnya hilang gitu ya. Jadi aku ingin mengenang rasa kehilangan itu walaupun pada akhirnya lambat laun aku merasakan ikhlas. Oke, setelah kalian menanyakan ke diri kalian sendiri mau menulis apa, di sini tuh kalian harus tahu struktur penulisan lagu ya. Ini basic banget. Jadi mungkin yang udah pernah ngeband atau mungkin pernah ikut choir atau vokal group atau pernah les vokal mungkin ya, atau mungkin yang belum tahu sama sekali. Jadi ini adalah struktur penulisan lirik lagu yang paling basic. Pertama ada verse 1, verse 2. Atau kalau orang awamnya bilang bait 1, bait 2. Terus ada pre-chorus. Pre-chorus ini sebelum
ke chorus. Jadi kayak biasanya ini terdiri dari 2 kalimat atau mungkin cuman 1 kalimat aja kayak 1 baris gitu. Dan gak di semua lagu ada. Jadi sometimes ada beberapa songwriter yang memilih untuk langsung chorus setelah verse. Lalu baru ada chorus, ada bridge. Di bridge ini biasanya banyak penulis lagu yang menyelipkan perasaan yang lebih mendalam lagi. Jadi kadang di bridge ini kayak kalau misalkan patah hati atau lagi marah sama keluarga mungkin ya, dia ada masalah keluarga gitu. Pasti di bridge ini tuh kayak marah-marahnya tuh lebih dapet gitu, ada kata-kata marahnya yang lebih banyak. Dan di bagian terakhir ada outro. Kalau aku sendiri menulis lagu itu pakai struktur penulisan film, yaitu ada act story structure, ada act 1, act 2, sama act 3. Kalau act 1 itu biasanya tentang awal mula cerita, terus latar belakang dari sudut pandang orang pertama, terus di act 2-nya baru masalahnya tentang apa gitu. Terus di act 3-nya itu adalah resolusi. Nah, dari struktur penulisan tersebut, aku aplikasikan ke dalam struktur penulisan lagu. Jadi biasanya kalau misalkan act 1, aku tulis di verse 1 atau verse 2. Terus baru pre-chorus itu kayak bridging menuju ke konfliknya, isi konflik dan masalahnya. Dan biasanya masalahnya itu dari chorus ke bridge. Jadi 2 bagian itu mengandung unsur masalah dan konflik. Terus di akhirnya aku kasih outro. Outro itu banyak juga sih sebenarnya penulis yang nggak nulis lagu pakai outro. Cuman kalau untuk aku sendiri, aku menggunakan outro sebagai bagian resolusi. Jadi kalau misalkan lagu Patah Hati, kita di sini di bridge ini aku menulis outronya tuh kayak apa ya? Perasaan ikhlas mungkin ya. Ikhlas terus menerima, oh ya udah, dan menerima kalau misalkan oh ternyata sekarang emang udah nggak bersama, jadi mau nggak mau aku harus pelan-pelan melupakan mantan, misal gitu. Oke, terus kalau misalkan kita udah tahu struktur penulisannya apa aja gitu ya. Yang dilakukan sebelum menulis tuh gimana gitu kan. Kadang bingung ya kayak mau ngapain, mau nulis tapi bingung. Kalian setelah menanyakan 2 pertanyaan yang tadi aku sebutkan kayak kalian mau menulis apa, itu kalian biasanya udah dapet tuh temanya. Oh aku pingin menulis misalnya lagi suka nih sama orang, lagi naksir gitu ya. Ya udah itu aja, dirasain dulu emosinya, didramatisir. Atau kalau misalkan kalian abis diselingkuhin gitu ya. Terus sebenarnya kecewanya udah 5 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Kadang kan udah lupa gitu ya rasanya ya. Udah gak sesakit waktu yang beberapa bulan yang lalu gitu. Nah itu dirasain aja lagi kayak di callback gitu emosinya. Dirasain kira-kira yang paling ngeselin apa, kata-kata yang paling menyedihkan apa, kira-kira hal-hal apa yang paling menyakitkan yang udah mantan kalian lakukan ke kalian gitu ya. Jadi kayak mungkin agak didramatisir lagi aja perasaannya. Jadi membangun emosi dulu, jadi rasain suasana hati terserah. Kalian mau nulis lagu apa sesuai dengan lagu yang ingin kalian tulis. Terus baru mulai menulis. Nah di sini mulai menulis kadang ada yang kesusahan juga kalau misalkan teman-teman jarang membaca. Jadi aku mungkin bisa kasih tips ke teman-teman kalau misalkan mau mencoba untuk menulis dulu secara sederhana. Bisa banget, pokoknya asal nulis itu oke. Cuman kalau kalian mau tulisan kalian lebih rapi, kalau bisa aku saranin membaca apapun yang bisa kalian baca, entah artikel, entah puisi bebas, karena banyak banget platform-platform yang menyediakan tulisan-tulisan apa ya, free ya, bisa diakses secara bebas, itu isinya kayak diary-nya orang atau puisi bebas yang mereka tulis. Atau kalau misalkan kalian lagi ke toko buku, cari aja novel gitu ya, atau misalkan buku-buku seperti buku-buku motivasi sebenarnya juga membantu kalian untuk menambah kosakata kalian gitu. Nah di mulai menulis ini tuh sebenarnya rangkai aja kata yang ada dan terlewat di kepala kalian yang sesuai dengan emosi yang kalian rasakan. Lalu mencari melodi gitu. Nah mencari melodi ini kalau aku sendiri, aku percaya
sebuah lirik itu akan menemukan nadanya sendiri. Jadi aku ngerasa lirik itu udah ada jodohnya dengan suatu nada gitu loh. Jadi nggak harus yang gimana-gimana, kadang kayak lagi humming, terus kayak, oh ketemu nih, kira-kira kata-katanya apa gitu. Misalnya kalau misalkan kayak lagi rindu gitu, oh rindu na 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 gitu, bisa kayak gitulah. Terus setelah udah jadi misalnya satu kalimat gitu ya, atau misalkan untung-untung langsung full gitu ya, langsung full song, bisa di review ulang. Review ulang di sini kalian bisa dengerin, bisa mainin full song. Di review ulang ini kalian bisa merevisi bagian yang udah kalian tulis. Jadi misalnya ada bagian yang kalian nggak pede kayak ini kayaknya nggak enak nih dibuang. It's okay. Kalian bisa nulis lagi atau bisa menambahkan dan bisa mengurangi. Terus juga kalian bisa record dari awal sampai akhir. Dan itu setelah itu tuh sebenarnya udah bisa jadi demo gitu. Itu kayak demo yang kasar banget gitu. Oke, di sini ada satu draft lagu. Lagu yang aku tulis tahun 2024 kalau nggak salah ya, tahun lalu, awal tahun. Mungkin teman-teman dengan membaca lirik ini ada yang terbesit nggak kira-kira tentang apa? Ada yang ini nggak? Kayak tentang apa ini ya? Oke, kita langsung bedah aja ya. Jadi di sini ada sabda alam memanggilku untuk memujamu. Jadi lagu ini aku tulis sebagai ekspresi aku dalam memuja seseorang. Aku suka sama seseorang, suka secara diam-diam. Dan aku terpesona sama ini, senyumnya dia. Jadi aku nulis kayak gini nih. Tergelincir di lesung pipimu saat kau tersenyum. Kan kayak gimana ya? Lesung pipi bikin tergelincir tuh nggak mungkin ya. Cuman di sini aku bikin, ini namanya kalau misalkan dalam teknik bahasa Indonesia, majas personifikasi ya. Jadi kayak memberikan sifat manusia atau makhluk hidup kepada hal yang bukan makhluk hidup gitu ya, atau benda mati. Jadi tergelincir di lesung pipimu saat kau tersenyum. Jadi aku berharap teman-teman kayak nulisnya itu dibikin indah, dibikin segimana mungkin orang itu ngerasa cintanya ada kalau misalnya kalian bikin lagu gitu.